Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujidin Adam Syarul, dan di sini saya akan menjelaskan terkait ziswaf dan prakteknya. Istilah ziswaf masih terdengar aneh di kalangan masyarakat umum. Coba saja kita tanyakan kepada masyarakat umum, apakah mereka sudah familiar dengan kata ziswaf. Kenapa begitu? Karena mereka lebih mengenal ziswaf secara parsial, yaitu zakat sebagai bentuk kewajiban infak atau sedekah sebagai pemberian yang disunahkan, dan zikaf sendiri masih identik penyalurannya untuk pembangunan dan lahan masjid serta lahan kuburan. Di kalangan terpelajar seperti mahasiswa atau penegak ekonomi Islam, istilah zikaf justru sangat familiar karena selain mereka mempelajarinya, juga mempraktekkan instrumen Islam ini sebagai perintah dan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin saja kalangan kita juga masih ada yang belum tahu istilah zikaf. Maka mari kita coba membuka hati dan pikiran kita untuk dapat mempelajari sehingga dapat mengetahui dan mempraktekkan apa itu ziswaf. Pengertian ziswaf adalah akronim atau singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sehingga dalam memahami instrumen yang langsung Allah berikan kepada manusia, tidak satu-satu atau parsial. Begitupun juga dalam prakteknya, bisa secara utuh. Mari kita bahas satu persatu. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam rangka pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala atau hukumnya wajib sesuai dengan ketentuan tertentu atau haul dan nisab. Juga diberikan kepada golongan tertentu. 2. Infak adalah memberikan sebagian harta atau materi yang bersifat sukarela setiap mendapat rezeki atau membantu sesama sebanyak yang kita kendaki. Sedekah adalah memberikan sebagian harta baik materi maupun non materi yang bersifat sukarela sebagai bentuk kejujuran atau keimanan. Wakaf adalah jenis pemberian harta yang dicintai dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan jalan menahan atau pemilikan, lalu menjadikan manfaatnya berlaku secara umum sesuai syariah. Zakat, infak, sedekah, wakaf atau ziswaf adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT dan sebagai kewajiban berhubungan baik secara sama manusia. Zakat, infak, sedekah, wakaf merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam karena implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu yang berada atau berkecukupan dapat membantu yang kekurangan, sehingga ketimpangan di antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan. Melalui pengelolaan optimal zikaf berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik ekonomi maupun sosial, berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional zakat 2019. Diungkapkan potensi zakat sebesar 217 triliun, tetapi yang terkumpul baru 10 triliun. Belum potensi zakat sebesar 77 triliun, sedangkan pengumpulannya 185 miliar. Ini sangat ironis. Meski Indonesia punya potensi yang besar, namun ada beberapa tantangan yang menghambat, di antaranya yakni minim pemahaman terkait zikaf di masyarakat yang belum adanya alternatif instrumen baik legislatif maupun keuangan untuk mengembangkannya. Koperasi Syariah Banteng Mikro Indonesia berupaya terus untuk mengenalkan zikaf di tengah-tengah masyarakat secara langsung agar tujuan pemerataan ekonomi umat terus berjalan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Has 7, artinya supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Kopsyar BMI adalah lembaga yang sudah memiliki izin pengelolaan zikaf. Selayaknya masyarakat dapat menyalurkan melalui lembaga resmi agar dapat terasa manfaat oleh masyarakat, karena dibuat dalam
bentuk kegiatan kemaslahatan umat, juga fasilitas umum, baik rumah sakit, sekolah, beasiswa, ambulans, senantiasa masjid, musola. Dan berikut adalah video pemaparan dari saya. Terima kasih.